Kali ini saya akan menjelaskan mengenai BJT sebagai penguat kelas A, kelas AB, B, dan C. Transistor bipolar atau BJT yang diklasifikasikan berdasarkan kelas operasi A, B, AB, dan C. Penguat BJT memiliki peran penting dalam berbagai sistem elektronik, mulai dari audio amplifier, pemancar radio, hingga perangkat komunikasi modern. Klasifikasi ini berdasarkan karakteristik sudut konduksi dalam satu siklus sinyal input. Sebelumnya, kita akan bahas terlebih dahulu apa itu transistor BJT dan atau yang sering kita kenal dengan bipolar junction transistor. Transistor BJT atau bipolar junction transistor adalah komponen aktif yang dapat digunakan sebagai penguat sinyal. Dalam rangkaian penguat, transistor BJT bekerja dalam mode aktif, di mana arus kecil pada basis akan mengontrol arus yang jauh lebih besar antara kolektor dan emitor. Ketika kita memberikan sinyal AC pada input, transistor dapat memperbesar amplitude sinyal tersebut di outputnya. Namun, cara kerja transistor dalam menguatkan sinyal bergantung pada bagaimana transistor diberi bias dan seberapa lama transistor tersebut mengantarkan arus selama satu siklus sinyal inputnya. Kemudian, dari sini muncullah konsep kelas penguat seperti kelas A, B, AB, dan C. Kelas ini didefinisikan berdasarkan sudut konduksinya, yaitu seberapa besar bagian dari siklus input yang dihantarkan oleh transistor. Pemilihan kelas ini sangat penting karena akan berdampak langsung pada efisiensi daya, linearitas sinyal, dan aplikasi akhir dari penguat sinyal tersebut. Nah, penguat kelas A adalah jenis penguat yang paling linear. Dalam konfigurasi ini, transistor diset sedemikian rupa sehingga selalu berada dalam keadaan aktif. Artinya, transistor menghantarkan arus selama seluruh siklus input 360 derajat. Dengan demikian, sinyal output yang dihasilkan akan memiliki bentuk gelombang yang sangat menyerupai input. Hanya saja dengan amplitudo yang lebih besar tentunya ya. Nah, untuk keunggulan utama dari penguat kelas A adalah distorsi sinyal yang sangat rendah. Hal ini menjadikan penguat kelas A sebagai pilihan ideal untuk aplikasi yang membutuhkan kualitas suara atau sinyal yang sangat baik, seperti pada penguat audio high-end, preamplifier, atau alat ukur presisi. Namun, pengorbanan terbesar dari penguat kelas A adalah pada efisiensi dayanya yang sangat rendah, karena transistor selalu aktif, bahkan saat tidak ada sinyal input, maka terjadi pemborosan daya dalam bentuk panas. Nah, umumnya efisiensi kelas A hanya sekitar 25% untuk penguat resistif dan bisa mencapai 30-35% jika menggunakan transformator atau trafo ya. Oleh karena itu, meskipun secara kualitas sinyal baik, penguat kelas A jarang digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan efisiensi tinggi atau daya besar gitu. Penguat kelas B dirancang untuk meningkatkan efisiensi dibandingkan kelas A yang telah kita bahas sebelumnya. Dalam kelas B, transistor hanya menghantarkan selama setengah siklus sinyal input, yaitu 180 derajat. Kalau yang A tadi 360, yang B ini 180 derajat. Untuk menghasilkan sinyal penuh digunakan dua transistor dalam konfigurasi push-pull, di mana masing-masing transistor menangani satu setengah siklus secara bergantian. Jadi di rangkaiannya nanti kita menggunakan dua transistor ya. Dalam kondisi ini, ketika satu transistor menghantar pada setengah siklus positif, transistor lainnya mati. Kemudian saat siklus negatif datang, transistor kedua menghantarkan sementara yang pertama justru yang akan mati gitu ya. Jadi dibolak-balik. Dengan teknik ini penguat kelas B dapat mencapai efisiensi hingga 50-60%, jauh lebih baik dari kelas A yang tadi. Akan tetapi kelemahan utama dari penguat B adalah munculnya distorsi crossover ya. Jadi ada distorsi terhadap nilai yang dihasilkan oleh penguat sinyal kelas B. Distorsi ini terjadi saat sinyal input berada di sekitar titik nol atau transisi antara siklus positif dan negatif. Jadi pada pergantian sinyal yang positif yang ke atas terus yang negatif yang ke bawah itu ada distorsi atau ada titik nol gitu ya dalam selang waktu tertentu. Karena hal tersebut ada waktu di mana kedua transistor tidak sepenuhnya aktif. Hal ini menyebabkan bagian kecil dari sinyal tidak diantarkan atau terpotong sehingga mengganggu kualitas output. Meski begitu, penguat kelas B banyak digunakan pada penguat daya audio dan output tahap akhir karena mampu menangani daya besar dan
yang memiliki efisiensi yang cukup baik tentunya ya. Namun untuk mengurangi distorsi, kelas B sering digantikan oleh kelas AB. Penguat kelas AB merupakan kompromi antara kelas A dan kelas B tentunya ya. Dalam kelas AB, transistor dirancang untuk menghantarkan lebih dari setengah siklus, yaitu lebih dari 180 derajat, tetapi kurang dari 360 derajat. Nah, ini dicapai dengan memberikan sedikit bias DC pada transistor agar transistor sudah mulai aktif sedikit sebelum sinyal input melewati titik nol gitu ya. Dengan konfigurasi ini, masalah distorsi crossover pada kelas B yang tadi kita bahas itu bisa dikurangi secara signifikan karena transistor tidak benar-benar mati saat sinyal melintasi 0 volt gitu ya. Di sisi lain, karena transistor tidak terus-menerus aktif seperti pada kelas A, maka efisiensi daya lebih baik tentunya ya. Umumnya berada di kisaran 35 sampai 55%. Oleh karena itu, kelas AB banyak digunakan ya pada penguat audio kelas menengah hingga tinggi gitu ya, termasuk sistem speaker aktif, amplifier musik, dan sistem komunikasi gitu. Eh, Kelas B, AB ini juga memberikan keseimbangan antara kualitas sinyal yang cukup baik ya dan efisiensi yang layak gitu tentunya. Banyak amplifier komersial saat ini yang menggunakan desain berbasis kelas AB karena dianggap memiliki performa terbaik secara keseluruhan gitu ya. Berbeda dengan kelas sebelumnya, penguat kelas C merupakan jenis penguat yang sangat efisien ya, tetapi memiliki distorsi sinyal yang sangat tinggi. Gitu. Dalam konfigurasi ini, transistor hanya menghantarkan selama kurang dari 180 derajat dari siklus sinyal input. Akibatnya bentuk gelombang output sangat terpotong dan tidak menyerupai sinyal input. Karena transistor aktif hanya dalam waktu singkat, pemborosan daya menjadi sangat kecil. Efisiensi kelas C dapat mencapai lebih dari 60% hingga 80% dalam konfigurasi tertentu. Tapi distorsi tinggi ini menjadikannya tidak cocok untuk penguatan sinyal audio atau aplikasi yang membutuhkan linearitas sinyal gitu ya. Penguat kelas C justru digunakan secara luas dalam sistem pemancar RF atau radio frekuensi. Dalam sistem ini, sinyal input biasanya sudah berbentuk sinyal gelombang atau pembawa atau yang lebih kita kenal itu sebagai carrier dengan modulasi tertentu. Dan penguat C hanya memperkuat amplitudo carrier tersebut. Rangkaian resonansi seperti LC tank circuit biasanya digunakan untuk memperbaiki bentuk gelombang output dan memfilter frekuensi yang diinginkan pada penguat daya kelas C ya. Jadi meskipun penguat kelas C menghasilkan bentuk sinyal yang sangat terdistorsi dalam aplikasi frekuensi tinggi, distorsi tersebut bisa ditoleransi atau diperbaiki melalui teknik resonansi gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke rangkaiannya ya. Pertama di sini rangkaian kelas A dan prinsip kerjanya. Jadi pertama, resistor R1 dan R2 membentuk pembagi tegangan yang memberikan bias DC ke basis transistornya ya. Nah, tujuannya itu agar transistor selalu berada dalam kondisi aktif atau tidak mati dan tidak jenuh gitu ya. Terus sinyal AC yang kecil dari sumber melewati kapasitor C1 lalu masuk ke basis transistornya. Kapasitor ini berfungsi memblokir tegangan DC dari sumber dan hanya meneruskan sinyal AC. Kemudian transistor bekerja dengan prinsip arus kecil di basis IB mengontrol arus besar di kolektor atau IC ya, arus kolektor. Dengan kata lain, sinyal kecil di basis akan menghasilkan perubahan besar pada arus kolektornya gitu ya. Kemudian sinyal output muncul di kolektor melewati resistor RC dan kapasitor C2-nya, lalu diteruskan ke beban RL. Kapasitor C2 memisahkan sinyal AC dari tegangan DC agar tidak merusak beban tentunya ya. Penguatan terjadi secara linear sepanjang siklus penuh sinyal input seperti yang kita jelaskan tadi ya secara 360 derajat dan output memiliki bentuk gelombang yang sama dengan input tentunya tetapi dengan amplitudo lebih besar dan fase terbalik atau inversi 180 derajat gitu ya. Rangkaian kelas B dan prinsip kerjanya. Pertama, rangkaian ini menggunakan dua transistor ya seperti yang kita jelaskan tadi untuk membagi penguatan sinyal input.
Transistor pertama menguatkan setengah siklus positif, sedangkan transistor keduanya menguatkan setengah siklus negatif gitu ya. Kemudian ketika sinyal input berada pada bagian positif, hanya transistor bagian atas yang aktif. Ketika sinyal input menjadi negatif, transistor bagian bawah yang aktif. Masing-masing transistor bekerja selama 180 derajat dari sinyal output. Kemudian bagian positif dan negatif dari sinyal hasil penguatan disatukan di beban RL melalui kapasitor kopling ya. Nah, ini menghasilkan bentuk sinyal utuh di output. Pada saat peralihan antara transistor atas ke transistor bawah atau sekitar T0 volt terjadi jeda kecil di mana keduanya tidak aktif. Nah, ini yang kita sebut tadi itu crossover distorsi atau distorsi gitu ya. Meski ada cacat, tapi penguat kelas B ini lebih efisien dari kelas A yang tadi. Karena tidak ada arus kolektor yang mengalir saat tidak ada sinyal inputnya gitu ya. Penguat kelas AB ini menggabungkan kelebihan dari kelas A, yaitu yang tanpa distorsi, dan kelas B yang efisien gitu ya. Nah, tujuannya untuk menghasilkan sinyal output yang halus dan efisien secara bersamaan gitu ya. Nah, dua transistor bekerja secara bergantian, sama seperti yang B ya, untuk masing-masing setengah siklus sinyal, tetapi dengan sedikit tumpang tindih gitu ya. Tumpang tindih ini mengurangi distorsi yang misalnya terjadi di kelas B tadi yang telah kita bahas sebelumnya. Kemudian di sini ternyata ada peran dioda D1 sama D2. Nah, dioda memberikan tegangan bias sekitar 2 VBE ke basis transistor ya. Nah, hasilnya kedua transistornya sudah sedikit aktif bahkan saat sinyal 0 sehingga tidak ada titik mati atau crossover distorsi yang terjadi pada rangkaian penguat daya atau sinyal di kelas B tadi ya. Nah, kemudian sinyal output yang dihasilkan lebih mulus dibanding kelas B dan lebih hemat daya dibanding kelas A gitu ya. Karena ini kelas AB, gabungan dari kelas A dan kelas B gitu ya. Nah, sinyal ini cocok untuk penguat audio dan sinyal analog berkualitas tinggi tentunya ya. Nah, prinsip kerja dari kelas C ini, pertama penguat kelas C bekerja hanya dalam sebagian kecil dari siklus input, biasanya itu kurang dari 120 derajat. Transistor lebih jarang aktif sehingga efisiensinya tapi tinggi, sangat tinggi dibandingkan kelas yang lain gitu ya. Nah, karena transistor aktif dalam waktu singkat, sinyal output awalnya berbentuk pulsa-pulsa tajam dan terdistorsi. Nah, rangkaian resonansi LC atau induktor L dan kapasitor C2 yang pada gambar di sini bekerja sebagai filter bandpass. Nah, fungsinya itu menyaring dan membentuk ulang pulsa menjadi sinyal sinusoidal utuh di frekuensi tertentu gitu ya. Kapasitor C3 mengalirkan sinyal AC ke beban RL di sini dan memblokir tegangan DC. Outputnya cocok untuk transmisi RF. Nanti kita bahas di pengaplikasiannya ya. Pertama, aplikasi kelas A merupakan tipe penguat dengan karakteristik linearitas yang paling tinggi ya. Kelas A bekerja dengan prinsip di mana transistor konduksi selama seluruh siklus sinyal input atau 360 derajat, yang artinya transistor selalu aktif dan tidak pernah mati selama proses penguatan berlangsung. Ini membuatnya sangat cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kualitas sinyal yang sangat bersih dan minim distorsi, seperti pada sistem audio hi-fi atau high fidelity gitu ya. Audio hi-fi digunakan pada sistem audio kelas atas seperti amplifier headphone, terus amplifier stereo premium atau perangkat audio studio rekaman gitu ya. Dalam aplikasi ini, keakuratan reproduksi suara menjadi hal yang utama gitu. Nah, kita ingin memastikan bahwa sinyal audio yang masuk ke amplifier akan keluar dengan bentuk yang hampir identik, hanya diperbesar tanpa mengalami distorsi, frekuensi atau harmonik yang merusak kejernihan suaranya. Meskipun efisiensi dari penguat kelas A tergolong sangat rendah, hanya sekitar 20% hingga 30%. Hal ini dianggap sebagai trade-off yang layak dalam kualitas suaranya gitu ya. Desain kelas A ini menghasilkan banyak panas karena transistor selalu bekerja dalam kondisi aktif, tetapi kualitas sinyal yang dihasilkan menjadi sangat superior ya gitu ya. Oleh karena itu, penguat kelas A tetap menjadi pilihan utama lah untuk sistem audio file dan studio yang memprioritaskan fidelitas sinyal di atas efisiensi daya gitu ya. Dikenal sebagai penguat efisien, namun memiliki kekurangan pada kualitas sinyalnya ya. Kebalikannya yang dari A, penguat sinyal ini yang kelas B memiliki distorsi yang cukup tinggi ya. Dalam kelas B, masing-masing transistor hanya bekerja setengah siklus daya, yaitu 180 derajat, karena menggunakan dua transistor yang digunakan secara bergantian.
Artinya untuk mengamplifikasinya, aplikasi sinyal penuhnya dibutuhkan dua transistor yang bekerja secara bergantian. Satu untuk separuh positif dan satu lagi untuk separuh negatif dari sinyal. Ini dikenal dengan konfigurasi push-pull yang telah kita bahas tadi itu ya. Salah satu aplikasi umum dari penguat kelas B ini adalah pada speaker kelas menengah atau rendah seperti speaker komputer, speaker portable, atau radio sederhana gitu ya. Efisiensi lebih diutamakan dibandingkan kesempurnaan suara. Jadi kebalikannya dari yang A gitu ya. Karena masing-masing transistor hanya bekerja pada setengah siklus, konsumsi daya menjadi lebih rendah dibandingkan kelas A tadi ya, dan panas yang dihasilkan juga lebih sedikit. Namun salah satu kelemahan utama kelas B adalah distorsi crossover-nya yang sangat-sangat tinggi yang terjadi di titik nol sinyal saat peralihan dari satu transistor ke transistor lainnya gitu ya. Distorsi ini bisa menghasilkan suara kresek halus atau mengurangi kehalusan transisi antar bagian sinyal, terutama pada sinyal audio yang kompleks. Nah, meski begitu, untuk perangkat audio murah atau aplikasi yang tidak terlalu menuntut fidelitas tinggi, distorsi ini masih dapat ditoleransi lah gitu ya. Itulah mengapa penguat kelas B sering digunakan pada perangkat audio sederhana, di mana penghematan energi dan desain yang ekonomis menjadi pertimbangan utama bagi kelas B ini ya. Kelas AB ini merupakan perpaduan atau kompromi antara kelas A dan kelas B yang telah kita bahas sebelumnya. Dalam penguat kelas AB, transistor bekerja lebih dari 180 derajat namun kurang dari 360 derajat gitu ya. Artinya transistor tidak selalu aktif penuh seperti pada kelas A, namun juga tidak bekerja hanya setengah siklus pada kelas B. Dengan konfigurasi ini, kelas AB mampu mengurangi distorsi crossover yang ada di kelas B dan pada saat yang sama menawarkan efisiensi yang lebih tinggi daripada kelas A. Salah satu aplikasi paling umum dari penguat kelas AB adalah pada sistem power amplifier audio mobil. Nah, di dalam mobil biasanya kita membutuhkan amplifier yang mampu menghasilkan daya besar untuk menggerakkan speaker. Namun pada saat yang sama tidak boleh terlalu boros daya karena sumbernya berasal dari baterai mobil gitu ya. Selain itu amplifier harus cukup linear lah untuk menghasilkan suara yang enak didengar, tapi juga tahan panas dan ringkas karena keterbatasan ruang di dalam mobil gitu ya. Jadi sangat cocok. Disinilah penguat kelas AB menunjukkan keunggulannya tentunya, yang memberikan fidelitas suara yang baik nyaris setara dengan kelas A dengan efisiensi yang lebih tinggi, yakni sekitar 50% sampai 70%. Distorsi crossover diminimalkan dengan memberikan sedikit arus bias di awal sehingga transisi antar transistor lebih mulus gitu ya. Penguat kelas AB menjadi standar de facto di industri audio otomotif karena mampu memberikan kombinasi terbaik antara performa suara, efisiensi daya, dan keandalan dalam jangka panjang gitu ya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang aplikasi yang kelas C ya. Memiliki karakteristik yang sangat berbeda ya dari ketiga kelas sebelumnya. Penguat kelas C hanya bekerja selama sebagian kecil dari siklus sinyal input, biasanya kurang dari 180 derajat. Nah, akibatnya itu biasanya sinyal keluaran dari transistor akan sangat terdistorsi jika dilihat secara langsung. Namun jika digunakan dengan sistem resonansi LC, induktor, dan kapasitor, sinyal ini dapat diperbaiki sehingga membentuk gelombang sinus yang bersih gitu ya. Karena karakteristiknya yang sangat efisien, bisa mencapai 80% atau lebih dan tidak cocok untuk sinyal audio karena distorsinya tentu sangat tinggi ya, maka kelas C sangat ideal untuk digunakan dalam pemancar radio frekuensi atau RF. Nah, dalam pemancar RF ini kita seringkali hanya perlu memperkuat sinyal pembawa atau yang bisa kita sebut dengan carrier wave yang sudah termodulasi sebelumnya pastinya. Yang penting di sini adalah efisiensi karena pemancaran RF harus memancarkan daya tinggi secara terus-menerus dan stabil tanpa pemborosan energi ya, meskipun kualitasnya sangat jelek atau buruk ya. Misalnya dalam pemancar sinyal FM, AM, atau komunikasi satelit. Nah, penguat kelas C digunakan pada tahap akhir untuk memperkuat sinyal frekuensi tinggi sebelum dipancarkan oleh antena. Nah, rangkaian resonansi akan memfilter hanya frekuensi yang diinginkan dan membentuk kembali gelombang sinusoidal dari pulsa-pulsa pendek yang dihasilkan transistor. Nah, oleh karena itu, meskipun sinyal asli tampak terpotong, tapi sistem resonansi memastikan bahwa sinyal yang akhirnya dipancarkan tetap bersih gitu ya dan dapat ditangkap oleh penerima di ujung sana gitu maksudnya ya. Pertama di sini yang kelas A, keunggulannya pasti linearitasnya sangat tinggi ya atau distorsinya sangat rendah.
Kualitas sinyal paling bersih, cocok untuk aplikasi fidelitas tinggi. Kemudian kelemahannya pasti efisiensinya yang sangat rendah atau konsumsi dayanya sangat rendah, boros daya gitu ya, dan menghasilkan panas tinggi dan membutuhkan heatsink yang besar gitu, biar nggak overheat gitu ya. Nah, untuk yang kelas B, efisiensi lebih baik dari kelas A, 50 sampai 60% menghemat dayanya gitu ya. Kelemahannya, distorsinya atau cross itu tinggi banget pada transisi sinyalnya, tidak cocok untuk aplikasi fidelitas yang tinggi gitu ya. Nah, untuk yang AB ini gabungan pasti kompromi antara kualitas dan efisiensinya. Distorsinya crossover sangat minim, umumnya efisiensinya juga cukup tinggi gitu ya. Tapi kelemahannya itu masih ada panas ternyata yang dihasilkan desain base lebih kompleks dari A dan B-nya gitu. Yang terakhir di sini kelas C, keunggulannya itu efisiensinya sangat tinggi, lebih dari 80% gitu ya, seperti yang kita bahas sebelumnya. Cocok untuk aplikasi RF atau radio frekuensi dengan daya besar yang harus membutuhkan daya terus-menerus gitu ya. Tidak membutuhkan linearitas yang tinggi pula gitu. Namun kelemahannya pasti distorsinya sangat-sangat tinggi dan tidak cocok untuk audio gitu ya. Hanya dapat digunakan dengan sinyal frekuensi tinggi dan memerlukan rangkaian resonansi eksternal. Baik, mungkin itu saja mengenai presentasi BJT penguat sinyal atau daya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.